agar para orang tua dapat menemani anak-anaknya mendengarkan cerita ini untuk bisa sambil menjelaskan bila ada kata dan kalimat yang belum dipahami oleh anak-anaknya. Selamat mendengarkan. Perhatian, cerita anak sebelum tidur segera dimulai. Anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, biasa ya, sebelum kalian mendengarkan cerita ini, kalian tekan likes dan yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya sayang. Pintar. Kakak mau melanjutkan ceritanya ya. Cerita sebelumnya diceritakan sang komandan Haina bertemu dengan sang Raja Singa. Selamat mendengarkan. Sebagai gantinya, serahkan 3 anakmu kepada kami sekarang. Atau kami akan bumi hanguskan seluruh wilayah kamu. Sang Haina sambil mengancam. Mendengar ancaman sang Haina, sang Raja Singa tidak gentar. Sambil mengaum dengan keras, sang Raja balik membentak sang Haina. Tidak akan saya serahkan 1 ekor pun. Jangan coba-coba mengganggu anak dan keluargaku. Jangankan kalian bunuh, sedikit saja kalian melukai anak dan istriku, maka urat nadi leher kalian menjadi taruhannya. Anak istriku harga mati bagiku. Lantang sang Raja Singa. Waduh, sang Raja Singa tidak bisa digertak nih. Celetuk sang komandan Haina, si Bayam. Libas saja komandan, kata si Wortel. Ya komandan, kita libas saja. Kita jadikan tempat ini menjadi kuburan mereka, kata Haina yang lainnya. Kalau begitu, prajurit Haina yang terbaik, persiapkan jiwa raga kalian. Siapkan senjata yang ampuh dan mematikan, yaitu rahang-rahang kalian dengan menggigit paha para singa sampai menembus tulangnya, sehingga mereka lumpuh. Setelah itu, serang urat nadi leher mereka sampai mereka tidak bernapas lagi, kata komandan pasukan Haina. Kemudian, sang komandan Haina memerintahkan prajurit-prajurit Haina untuk menyerang. Wortel, kamu alihkan perhatian sang induk singa dan bawa agar jauh dari anak-anaknya. Kalau tidak bisa membunuh induknya, lukai saja sampai ia sulit berjalan. Kubis dan Pokcoy, kalian bertugas untuk menyergap dan mengambil anak-anak singa sebanyak mungkin. Usahakan jangan sampai mati, karena kita akan persembahkan kepada sang ratu. Biar ratu kita mendapatkan makanan yang segar dan empuk. Wortel, serang induk singa, perintah sang komandan. Wortel melakukan penyerangan kepada sang induk singa dengan strategi attack and go, serang dan pergi. Sang induk singa kewalahan menghadapi sang Haina yang lincah, mengelak sambil lari kalau diserang. Ternyata strategi tersebut berhasil menjauhkan sang induk singa dari anak-anaknya. Melihat induk singa yang jauh dari anak-anaknya dan sibuk menyerang sang Wortel, dengan sigap dan cepat, Kubis dan Pokcoy menyelinap dan menyerang anak-anak singa. Pada saat menyerang, Kubis dan Pokcoy tidak menyadari kalau mereka diawasi oleh 2 singa lainnya, yaitu Burger dan Hotdog. Bagaikan rudal yang melesat sangat cepat, Burger dan Hotdog menyerang Kubis dan Pokcoy. Dikibaskan kaki depan singa ke kaki belakang Haina yang sedang berlari kencang. Maka terjungkir baliklah kedua Haina tersebut. Dan pada saat Haina jatuh dan belum sempat berpikir, tahu-tahu tanpa ampun, Burger dan Hotdog menerkam dan menggigit leher si Kubis dan Pokcoy sampai tewas. Di tempat lain, pada saat Kubis dan Pokcoy menyerang sang induk singa, Bayam sebagai komandan pasukan Haina mengajak Cesin menyerang sang Raja Singa. Sang Bayam menyelinap dari belakang Raja Singa yang sedang mengawasi peperangan di medan tempur. Apakah strategi perang yang disusun berjalan mulus atau meleset? Sehingga diperlukan pengaturan strategi perang baru. Pada saat sang Raja Singa lengah, si Bayam menggigit buntut singa.
Sang Raja Singa pun kaget dan kesakitan. Sang Raja Singa pun asal pukul membabi buta. Pukul sana dan pukul sini tanpa mengenai sasaran. Sang Bayam lalu memerintahkan Cécine untuk menggiring Sang Raja Singa berperang di semak-semak yang banyak pohon-pohonnya, agar Sang Raja Singa yang tubuhnya lebih besar mempunyai ruang gerak yang tidak bebas dibandingkan kalau diajak berperang di lapangan terbuka. Maka Haina kemungkinan besar akan kalah. Sang Bayam memerintahkan kepada si Cécine untuk melawan singa dari arah yang berlawanan dan berganti-gantian menyerang sang singa. Ternyata strategi Haina memang betul. Sang Raja Singa sangat kewalahan melawan 2 ekor Haina tersebut. Setelah menangkis serangan Cécine, sang singa mau menyerang si Bayam. Dengan melompat menerkam si Bayam mengelak sedikit. Bukannya si Bayam yang ketangkap, melainkan kepala singa membentur pohon besar yang kokoh. Buk! Suara keras kepala singa menghantam pohon tersebut. "Waduh, benjol deh kepalaku," kata sang singa. Sambil memegang bagian kepalanya yang benjol, sang Raja Singa meringis kesakitan. Namun, sang Raja Singa tenang sambil berpikir. Dengan pengalaman yang dimiliki, sang Raja Singa mengubah taktik melawan 2 ekor Haina tersebut. Melihat sang Bayam yang mau menyerang, sang Raja Singa pura-pura mau menyerang juga sang Bayam. Ternyata dengan gerak refleks yang cepat, ia balikkan badan dan menyerang si Cécine. Si Cécine dari arah yang berlawanan pun kaget. Tapi dia terlanjur maju untuk menyerang sang singa. Sehingga si Cécine berada dalam jangkauan serangan sang Raja Singa. Sang Raja Singa dengan sekuat tenaga mengayunkan kaki depannya untuk memukul si Cécine. Tersungkurlah si Cécine. Dan secepat kilat sang singa menerkam dan menggigit leher Cécine yang tersungkur. Maka tewaslah si Cécine. Si Bayam bengong, tidak menyangka kalau si sang Raja Singa berbalik serangannya ke arah Cécine. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, maka si Bayam pun berteriak, "Wahai prajurit Haina yang masih hidup, kita mundur dan lari ke tempat yang aman." Pada saat teriakan dari komandan pasukan Haina, Wortel sebetulnya hampir saja bisa melumpuhkan sang induk singa. Sang induk singa sudah merasa sangat kecapean dan kehabisan tenaga. Diajak perang dengan cara petak umpet, juga disebabkan sebelumnya habis menyusui anak-anaknya. Oleh karena perintah komandan, maka mau tidak mau si Wortel pun mematuhinya. Pasukan Haina yang tinggal si Bayam sebagai komandan dan Wortel yang masih tersisa segera pulang membawa kekalahan perang dari sang singa. Sang komandan si Bayam berkata kepada Wortel, "Wortel, kayaknya kita harus mengakui keunggulan singa. Memang singa merupakan raja hutan." Sang raja hutan pun setelah melihat musuh sudah lari dan tidak terlihat lagi, Raja Singa yang merupakan ayah dari anak-anak singa dengan tegap berjalan menghampiri sang permaisuri, yaitu induk singa. "Bagaimana dengan permaisuri? Apakah kamu baik-baik saja?" sapa sang Raja Singa. "Ya Raja, baik-baik saja. Tapi buntutku sedikit terluka karena gigitan Haina. Begitu pula badanku terluka karena dicakar oleh sang Haina," jawab sang induk singa. "Kalau begitu, ayo kita pulang," kata sang Raja Singa. "Tapi bagaimana dengan anak-anak?" tanya sang induk singa. "Anak-anak tampaknya aman dan selamat semua. Sekarang sedang dijaga oleh kakak-kakaknya." Dari kejauhan terdengar suara hidup sang raja. "Hidup sang raja! Hidup sang raja hutan!" dari teriakan singa-singa lain di sekitar.
Anak-anak singa pun tidak mau kalah berteriak-teriak karena merasa senang dan bahagia. Hidup ayahku hebat, jayalah singa. Nah, anak-anak yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas, singa yang merupakan binatang yang dikenal dengan sang raja hutan memiliki tubuh besar dan tenaga yang kuat, serta terkenal buas. Singa sangat melindungi keluarganya dari ancaman binatang-binatang buas lainnya. Sang singa ternyata memiliki juga strategi perang yang hebat dan sangat taktis untuk melawan dan melumpuhkan musuh-musuhnya. Begitu pula hyena. Walaupun kalah, namun dia memiliki strategi dan taktik bagaimana untuk mengalahkan sang singa. Nah, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik serta pintar, dalam hidup atau melakukan suatu pekerjaan, kalian harus menggunakan strategi dan taktik agar kalian sukses, baik di masa sekolah maupun nanti kalau sudah bekerja. Bagaimana dengan ayah kalian? Ya, tidak kalah hebat dengan sang raja hutan singa. Tapi cerita malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa dulu. Sikat gigi agar gigi kalian tidak dimakan oleh bakteri mulut. Dan yang suka pipis, pipis dulu ya ke toilet agar kamu gak ngompol di kasur. Nanti kasur kalian bau.